Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai belajar bersama tentang sistem logistik dan rantai pasok. Yang ketiga, kita akan belajar bersama tentang jaringan logistik. Oke. Jaringan logistik. Oke. Nah, tampak ini ada jaringan logistik. Kita namakan ini jaringan logistik corporate. Corporate atau perusahaan. Ini ada node, ya, dan ini ada link. Bulat, lingkaran kecil ini artinya node, sementara garis-garis artinya link. Sini ada supplier, 3 supplier, 3 node supplier, memasok material kepada perusahaan produsen. Perusahaan produsennya ada dua node. Kemudian dari perusahaan produsen yang berjumlah 2 node ini, kemudian dikirimkan kepada 4 node intermediate atau kita sebut distribusi atau distributor. Ada 4. Dari distributor, 4 distributor ini kemudian dikirim kepada konsumen. Nah, ini bisa dibilang sebagai jaringan logistik corporate. Nah, kita perlu juga belajar yang namanya trade logistik. Trade logistik adalah jaringan logistik perdagangan. Ya, kita mulai dari ini untuk kasusnya adalah kasus industri farmasi. Ini ada supplier bahan-bahan kimia, ya, mensuplai material bahan kimia kepada produsen farmasi. Dalam gambar ini, suppliernya ada 2, kemudian produsen farmasinya ada 6. Kemudian dari produsen farmasi ini, contoh produsen farmasi Anda sudah paham ya, ada Kimia Farma, ada Papros, ya, ada Bio Farma dan sebagainya. Kemudian dari produsen-produsen ini disuplai kepada distributor. Distributor dalam pengertian distribusi di bidang farmasi, ini namanya adalah pedagang besar farmasi. Di dalam gambar ada 2. Ada 2. Dari pedagang besar farmasi ini kemudian didistribusikan kepada apotek maupun ke rumah sakit. Kemudian dari apotek dan rumah sakit kemudian didistribusikan kepada konsumen akhir. Ini dinamakan trade logistic network. Jadi ada jaringan perdagangannya. Supplier menjual material kepada produsen menjual obat kepada distributor menjual
obat kepada apotek dan rumah sakit. Rumah sakit menjual obat kepada konsumen. Namanya jaringan trade atau perdagangan. Oke. Selanjutnya kita belajar freight logistic network, jaringan logistik freight. Nah, di sini lebih kompleks karena tidak hanya terlihat jaringan perdagangannya, tetapi juga aliran barangnya. Nah, dari produsen, kita lihat gambar dari produsen mengirim obat kepada distribusi. Nah, dengan menggunakan apa? Nah, dengan menggunakan truk, ya, jalur darat. Kemudian sampai kepada distributor. Distributor kemudian mengirim obat kepada gudang farmasi dengan menggunakan truk. Gudang farmasi mengirim obat kepada depo farmasi menggunakan troli. Ini gambar troli. Kemudian dari depo farmasi mengirim obat kepada instalasi farmasi, ya, menggunakan troli juga. Sampai kemudian obat tersebut dikonsumsi kepada pasien. Nah, kalau di freight logistik kita menjelaskan juga di samping perdagangannya juga alat angkut atau alat transportasi yang dipakai. Nah, sekarang setelah kita belajar trade network, kemudian freight network, sekarang belajar production network, jaringan produksinya. Contoh untuk produk ayam, ya, produk ayam, ternak ayam begitu ya, itu ada penyedia sarana produksinya. Penyedia sarana produksinya, ya, kemudian disalurkan kepada penghasil komoditas pertanian. Penghasil komoditas pertanian. Misalkan kepada petani, ternak, yang melakukan perkebunan. Ya. Berarti yang disalurkan adalah pupuk. Ya, ini adalah yang produksi pupuk atau pakan ikan begitu kepada penghasil komoditas pertanian. Ya, pada petani, kelompok peternakan, kelompok perikanan, kelompok kehutanan atau dinas kehutanan. Kemudian dari peternakan, dari pertanian, dari perikanan, kehutanan, menghasilkan hasil pertanian. Dari agro ini misalkan hasil pertaniannya adalah padi, berupa beras. Ya. Peternakan hasilnya berupa ayam dan telur, ayam dan telur ayam. Perikanan berupa ikan, kehutanan berupa kayu. Ya, semua itu disalurkan kepada produsen, ya, produk pertanian, ya, yang mengolah kayu yang dihasilkan hutan, yang mengolah beras yang dihasilkan oleh pertanian, yang mengolah telur maupun ayam yang dihasilkan oleh peternakan, yang mengolah ikan yang dihasilkan oleh perikanan. Ini produsennya. Kemudian di sini menghasilkan produsen menghasilkan produk akhir. Kemudian produsen produk akhir itu akan menjual atau menyalurkan jenis produknya kepada rumah tangga. Ini adalah production network. Nah, kita sudah belajar 3 ya. Trade network, freight network, production network, dan sekarang adalah information network. Di samping ya jaringan 3 jaringan tadi ada tambahan 1 yaitu jaringan informasi. Jaringan informasi ya, bisa berupa jaringan informasi yang masih manual atau yang sudah
ada di dalam sistem informasi. Semuanya kita identifikasikan apa adanya dari para penyalur pupuk ya kepada pertanian. Hasil pertanian berupa beras disalurkan kepada produsen, pengolah beras sampai kepada konsumen. Maka information network-nya apa saja yang terjadi. Kalau semua dilakukan secara manual, oke, ditulis aja secara manual ya, tapi aliran informasinya mengalir. Ya, di sisi lain juga bisa terjadi cara lebih bagus yaitu dengan sistem informasi. Nah, ini adalah jaringan logistik nasional. Kita sebut juga sebagai makrologistik. Ini adalah beda dengan yang corporate logistik network tadi ya. Nah, kalau yang sebelumnya, gambar pertama adalah corporate logistik network, jaringan logistik perusahaan. Kalau ini yang tadi berarti jaringan logistik perusahaan itu adalah yang mikro logistik ya. Sementara ini yang makro logistik. Makro logistik itu lebih luas ya, jangkauannya lebih luas, cakupannya lebih luas, ya, bisa mencakup desa-desa di seluruh Indonesia, kemudian dari desa ke kota, ya, kecamatan, ke kota atau kabupaten, kemudian ke antar pulau di suatu pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Sulawesi, ya antar pulau. Kemudian sampai antar negara, baik melalui pelabuhan laut maupun melalui pelabuhan udara. Nah, itu disebut jaringan logistik nasional. Bahkan yang sampai ke antar negara ini adalah jaringan logistik internasional. Ya. Semuanya terdiri dari ada supplier bahan baku, ada produsen, ada distributor, ada retail sampai kepada konsumen akhir. Tapi cakupannya tingkat nasional, sudah antar pulau kalau nasional ya. Kalau corporate, cakupannya hanya antar organisasi. Antar organisasi. Kalau nasional sudah antar pulau. Kalau internasional antar negara. Cakupan logistiknya. Kemudian kita belajar tentang fasilitas logistik. Apa saja fasilitas logistik ya, yang membantu atau diperlukan dalam proses logistik? Ya. Satu, contohnya adalah jalan. Baik jalan raya maupun jalan kereta api. Jalan raya maupun jalan kereta. Pelabuhan laut. Ya, selain itu pelabuhan laut. Ya, untuk jalan kereta sering buat lewat kereta pupuk ya, kereta pupuk, kereta gas juga sering lewat railway. Untuk jalan raya sering dipakai mayoritas logistik lewat jalan raya. Ya. Obat-obatan, ya makanan, ya lewat jalan raya. Kemudian lewat jalan kereta api tadi seperti pupuk, ya, semen misalkan ya dari satu kota kemudian dikirim melalui kereta barang sampai kepada pelabuhan, dari pelabuhan kemudian diekspor ke luar negeri melalui kapal laut. Ya. Jadi pelabuhan laut bisa juga pelabuhan udara. Juga perlu stasiun terminal. Ya, ada juga yang melalui terminal. Logistiknya ada yang melalui stasiun. Ya, kalau dia pakai kereta. Kemudian perlu juga warehouse. Karena kadangkala ya logistik itu tidak langsung ya sekali jalan.
Kadang-kadang logistik dari Semarang dikirim ke luar Jawa. Nah, di Semarang sudah janjian dengan buyer yang di luar Jawa, bertemu di pelabuhan, misalkan ya Tanjung Priok di Jakarta. Dari Semarang dikirim ke Tanjung Priok. Pada saat di Tanjung Priok, buyernya belum kirim angkutan ya. Jadi harus dimasukkan warehouse dulu di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Setelah masuk warehouse di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, lalu dijemput oleh angkutan dari Sumatera, ya, kemudian dari warehouse dibongkar, naikkan kepada angkutan truk yang dibawa dari Sumatera, kemudian berangkat melalui pelabuhan Tanjung Priok, kemudian ke Sumatera. Nah, itu perlu warehouse dulu, ya. Seringkali perlu warehouse. Di pelabuhan juga demikian, saat menunggu angkutan untuk perjalanan lintas pulau ataupun lintas negara, seringkali harus masuk warehouse dulu, warehouse di pelabuhan. Karena kapalnya itu tidak, waktu kita datang, waktu truk datang, itu tidak pas benar kapal datang. Ya. Satu, karena antrian di kapal itu ya sangat mahal. Parkir di kapal ya, parkir di pelabuhan, kapal-kapal yang parkir di pelabuhan itu harganya sangat mahal. Sehingga mereka lebih suka diam dulu di perairan. Ya. Daripada parkir di pelabuhan karena harganya mahal. Dia di perairan, nanti ketika sudah kontak-kontakan, sudah datang, lalu mereka baru parkir. Nah, jadi perlu warehouse juga di pelabuhan. Tentu saja perlu truk, ya, lokomotif kalau memakai truk, kalau memakai kereta api, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah fasilitas-fasilitas logistik. Nah, kalau penyedia logistik ada, namanya adalah forwarder. Banyak pihak yang berkecimpung di dalam bisnis pengiriman itu lebih suka tidak mau repot, lalu diserahkan kepada forwarder saja. Ya, serahkan kepada forwarder. Silakan, saya akan tolong dikirimkan produk kami ke Eropa, misalkan ya, sebanyak 1 ton, ya, misalkan mebel ya, ada yang pesan dari Eropa, biayanya berapa? Taunya beres aja, sudah sampai sana, dia dari Eropa sudah menyampaikan, sudah datang, berarti sudah beres ya. Biayanya berapa? Lalu semua kesulitan ataupun semua hal yang berkaitan dengan logistik sampai barangnya sampai ke Eropa, maka adalah urusan forwardernya. Baik dia berurusan dengan operator pelabuhan, berurusan dengan warehouse, kalau perlu masuk warehouse, kalau perlu ada truk, dia memerlukan truk, juga semuanya adalah urusan forwarder. Taunya pengekspor itu beres, barang sampai di Eropa, ya, gitu ya. Maka ya mengusahakan semuanya, mengusahakan semua fasilitas seperti ini ya. Terserah mau lewat jalan darat, apa jalan laut, ataukah pakai pelabuhan udara, mau dimasukkan warehouse di mana, pakai truk atau yang lain, itu terserah dengan forwardernya. Yang pengekspor cukup membayar saja, ya, dan sampai tepat waktu. Nah, sekarang kita lihat distribusi barang. Ya, kalau barangnya adalah barang konsumsi seperti misalkan ya yang dimakan ya, makanan, beras, terigu, minyak ya, minyak goreng dan seterusnya, bisa langsung dari manufaktur ke konsumen. Bisa juga melalui retail. Retailnya sebagai perantara dari manufaktur ke konsumen. Bisa juga di samping retail juga ada wholesaler atau pedagang besar. Jadi
Perantara antara manufaktur dan konsumer ada dua, wholesaler dan retailer. Untuk yang barangnya adalah barang industri, maka biasanya ada representative brands. Dalam barang industri, misalkan barang kayak menjual boiler, misalkan. Menjual pemanas. Menjual, itu ada representative brands. Ya. Menjual laptop, misalkan. Ya. Nah, istilahnya, gunanya apa? Ini yang disebut marketing engineer. Jadi, perlu pemahaman secara mendalam terhadap barangnya. Karena laptop itu jelas sangat berbeda dengan jual beras. Kalau jual beras, kita tidak perlu ada pemahaman mendalam bagaimana mengoperasikannya. Tetapi kalau laptop, boiler, pemanas air, dan lain sebagainya, maka biasanya perlu ada representative branch, ya, yang menjelaskan fungsinya setiap part-partnya, ya, apalagi mobil, ya, perlu semuanya, ya, sehingga ada representative branch. Oke. Kemudian fungsi distributor apa? Ya, fungsi distributor itu ternyata penting, ya. Ada kesenjangan antara manufaktur dan konsumer. Yang menyampaikan barang dari manufaktur ke konsumer siapa? Posisinya jauhan, ya. Manufaktur di kota lain, konsumer di kota lain. Waktunya juga tidak pas, ya. Manufaktur menjual atau menghasilkan produk di hari Senin. Konsumer butuhnya di hari Sabtu, ya. Waktunya juga tidak pas. Tempatnya juga berbeda. Sehingga perlu perantara untuk menyampaikan dari hari Senin sampai hari Sabtu yang menyimpan siapa? Distributor. Dari kota A dan sampai ke kota B yang jauhnya ratusan kilometer yang menyampaikan siapa? Distributor. Itulah gunanya distributor. Jadi distributor mengatasi kesenjangan jarak, ya. Jarak yang jauh dia yang menyampaikan. Kesenjangan waktu dari waktu selesai produksi sampai konsumen memesan itu waktunya tidak sama, ya. Yang menyimpannya dulu siapa? Distributor, ya. Kemudian ini adalah contoh pentingnya distributor, ya. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan dari gambar sebelah kiri, ya, menunjukkan ini adalah dari manufaktur ke konsumen. Dari manufaktur ke konsumen, kalau tanpa distributor berapa? Ya, perjalanannya. Ya. Dari manufaktur dipesan oleh konsumer 1, konsumer 2, konsumer 3. Sehingga melakukan perjalanan 3 kali. 1, 2, 3. Manufaktur yang kedua itu dipesan oleh konsumer 1, konsumer 2, konsumer 3. Jadi melakukan 3 perjalanan juga. 1, 2, 3. Maaf ya, ada suara apa ya? Bentar. Nih, saya matikan ya, Mas Muhammad Khairul Amin ya. Saya mute-kan ya. Nggih, Pak. Ada suara ayam segala. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan sebentar ya. Ini ada 3 manufaktur atau produsen, ada 3 konsumen. Ya. Kalau manufaktur ini mengirimkan sendiri kepada konsumen, berapa jumlahnya perjalanannya? Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perjalanan.
Tetapi kalau ada distributor di tengah-tengah, berapa perjalanan yang dibutuhkan? Manufaktur cukup mengirim ke distributor saja, pun separuh jalan ya. Yang sebelumnya dari manufaktur ke konsumen, jaraknya jauh, sekarang distributor di tengah-tengahnya, separuh jalan ya. Sekali perjalanan. Dari manufaktur yang kedua pun hanya sekali perjalanan, pun perjalanan juga pendek. Dari manufaktur yang ketiga pun sekali perjalanan dan perjalanannya juga pendek. Kemudian dari distributor ke konsumen C juga sekali perjalanan. Dan perjalanannya juga pendek. Dari distributor ke konsumen yang kedua juga sama. Distributor ke konsumen yang ketiga juga sama. Jadi sekarang jumlahnya berapa perjalanannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pun separuh perjalanan ya, karena distributor letaknya di tengah-tengah. Jadi itu menunjukkan bahwa distributor itu penting. Ya, tadi apa? Karena ada gap jarak dan karena ada gap waktu, maka sebagai penengah yang menyampaikan barang pada saat yang tepat di kota yang tepat adalah fungsi dari distributor. Baik, alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita. Kita akhiri pertemuan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama.